Jensen mengangguk. Jika bukan karena menghargai aturan resmi negara, dia juga tidak akan peduli tentang keluarga Williams. Bahkan dalam itu adalah Jiang Hu, Jensen sudah pasti akan menghabisinya sejak lama. Keduanya mengobrol cukup lama, sebelum akhirnya mengakhiri panggilan mereka. Elena keluar dari kamar mandi sembari menyeka rambutnya dan bertanya, "Tadi, kamu sedang berbicara dengan siapa? Kudengar kamu sampai tertawa begitu bahagia. Dengan penatua Jack?" Jensen menatap sosok Elena dan menyadari bahwa meskipun Elena sedang hamil 2 bulan, dia masih bisa menjaga bentuk tubuhnya. Cukup mengesankan. Sayang sekali ini adalah trimester pertama kehamilan. Jika tidak, Jensen sudah pasti akan melahapnya malam ini. "Oh, penatua Jack. Aku juga sudah lama tidak melihatnya." Elena tampak mulai bernostalgia. Bagaimanapun juga, penatua Jack bisa dibilang sebagai orang yang telah membantu Jensen dan Elena. "Kita pergi jalan-jalan saja, sekalian cari ada apa yang bisa dimakan. Kudengar, ada banyak makanan yang enak di pasar malam kota Yanba." Sembari mengatakannya, Jensen langsung membawa Elena keluar dari rumah. Awalnya, ketika mereka memasuki area pasar malam, semuanya terasa sangat sepi. Namun, begitu mereka sudah berada di pusat pasar malam, tampak hiruk-pikuk yang benar-benar memenuhi tempat ini. Elena melihat ke sekelilingnya dan merasa sangat bahagia. "Jensen, lihat tumisan kerang itu. Kamu sudah lapar? Ada sate, bir, lobster merah segar. Aku langsung lapar begitu melihatnya. Aku juga sudah lama tidak makan tumisan kerang. Ayo kita pergi dan coba." Jensen pun membawa Elena menuju kedai makan tumisan kerang di pinggir jalan. Pemilik kedai makan itu adalah sepasang suami istri yang sudah berusia 50 tahunan. Terlihat juga ada seorang pemuda seumuran mahasiswa yang sedang membantu mereka. Setelah keduanya memasuki toko, mata Pasutri tadi langsung saja berbinar. Meskipun Jensen dan Elena mengenakan pakaian yang sederhana, aura yang mereka bawa ke dalam sana sangatlah luar biasa. Mereka berhasil membuat mata orang-orang terpaku padanya. "Kalian berdua ingin memesan apa?" Sang pemilik kedai makan menghampiri mereka dan tersenyum. "2 porsi tumisan kerang." Jensen pun menemukan meja dan kursi bersih dan mengobrol santai dengan Elena di sana. Mereka melihat putra dari pemilik kedai tersebut. Setelah membantu orang tuanya sebentar, pemuda itu kembali duduk di kursi dan tampak sedang menggambar sesuatu. Dari jauh, gambar itu terlihat cukup bagus juga. "Itu kupu-kupu, tapi caramu menggambarnya sangatlah unik," ujar Elena yang juga melihat hasil gambar pemuda itu. "Ah, bisa saja. Ini hanya hobi kecilku saja, Kak." Pemuda itu tersipu begitu mendengar pujian dari Elena, mukanya juga ikut memerah. "Dulu aku suka sekali membaca komik, tapi perkembangan komik dalam negeri termasuk lambat kalau dibandingkan dengan komik asing. Karena itulah aku punya ide untuk menggambarnya sendiri." "Bagus sekali, kamu pasti akan menjadi komikus terkenal di masa depan." Elena tersenyum dan kembali melanjutkan omongannya, "Kalau begitu, apa kami boleh melihat kupu-kupu yang kamu gambar?" "Boleh." Pemuda itu berlari mendekati mereka dengan sangat gembira, seakan-akan dirinya akan menerima sebuah penghargaan. "Selain melukis, aku juga suka mengoleksi spesimen kupu-kupu. Lukisan ini didasarkan pada spesimen favorit aku. Impian terbesar aku adalah suatu hari nanti, saat kita berbicara tentang komik, orang-orang akan langsung teringat dengan komik Wasia." "Bagus sekali impiannya, kakak benar-benar mendukungmu." Pujian demi pujian terus keluar dari mulut Elena. Wajah sang pemuda juga sudah memerah padam, mungkin karena Elena terlalu cantik sehingga sang pemuda merasa sangat gugup ketika berada di dekatnya. Mereka masih lanjut berbincang. Setelah itu, barulah Jensen tahu kalau nama pemuda itu adalah Loki, mahasiswa Universitas Kota Yanba. "Permisi, tumisan kerang untuk 2 orang." Sang pemilik kedai langsung memindahkan 2 porsi tumisan kerang dari tangannya ke atas meja. Ia kemudian menatap pada Jensen dan bertanya, "Kamu bukan orang lokal, ya?" "Sepertinya, ini pertama kalinya aku melihatmu. Kami baru saja pindah ke sini." Jensen mencoba tumisan kerangnya terlebih dahulu. Lagi pula, Elena tidak bisa memakan makanan sembarangan selama kehamilan. Untungnya, tumisan kerang itu normal dan tidak diberi begitu banyak rempah. Setelah makan beberapa suap, Jensen langsung terkejut. "Bos, apakah kamu dari kota Asmenia?" "Ya, bagaimana kamu tahu itu?"
Sang pemilik yang bernama Raul berbalik dan bertanya kembali pada Jensen. Tumisan kerang milikmu rasanya sangat mirip dengan tumisan kerang khas kota Asmenia. Itu adalah tumisan kerang terfavoritku. Jensen tiba-tiba merasa seakan-akan sudah lama mengenal Raul. Jensen dulunya berkuliah di kota Asmenia. Harga seporsi tumisan kerang di sana cukup murah, sebab itulah dia sering memakannya. Setelah Jensen pergi ke ibu kota, sesekali, dia masih makan tumisan kerang khas ibu kota, tetapi rasanya selalu berbeda dengan yang dirinya ingat. Kamu dari kota Asmenia juga? Raul rupanya juga ikut terkejut. Saat dia melihat Jensen mengangguk, Raul pun tertawa dan berkata, akhirnya aku bisa bertemu dengan teman sekampung. Aku bertemu dengan sesama warga desa. Loki, bawa ke sini hidangan kecilnya untuk saudara-saudariku ini. Pemuda itu segera mencari makanan ringan dan menaruhnya di atas meja. Jensen dan Elena sama-sama sangat bahagia ketika menyantap tumisan kerang ini. Bukan hanya rasanya yang enak, tetapi mereka juga bisa bertemu dengan teman sekampung mereka. Tak terasa, waktu berjalan dengan begitu cepat. Jalanan masih terlihat sangat ramai, persis seperti keadaan di ibu kota. Setelah Jensen dan Elena puas jalan-jalan, mereka pun memutuskan untuk pulang. Keesokan paginya, beberapa mobil mewah berhenti di rumah mereka dan gerbang pun diketuk. Rumah ini benar-benar luas, belum sempat Jensen memanggil pelayannya, salah seorang dari keluarga Miller sudah langsung membukakan pintu. Hei, di mana Wildan? Yang sedang berdiri di gerbang itu adalah si gendut dengan rantai emas di lehernya dan giginya juga terbuat dari emas. Siapa yang kamu cari? Daniel tampak cukup penasaran dengan orang ini. Yang aku tanyakan adalah Wildan di mana? Suara si gendut tiba-tiba menjadi lebih keras. Daniel melihat orang-orang yang ada di sekitarnya dan semuanya sangatlah kekar. Saat ini pula, Jensen pun berjalan keluar bersama Elena dan yang lainnya. Si gendut itu menatap Elena, lalu pada Naomi dan yang lainnya. Tak ada yang namanya Wildan di sini, kamu mungkin sudah salah rumah. Jensen melirik pada kerumunan orang itu. Dia tahu bahwa di setiap kota pasti ada orang yang preman dan suka memeras orang seperti ini. Dulunya, saat Jensen pertama kali datang ke wilayah selatan, dia sama sekali tidak mengenal orang-orang ini. Tentu saja dengan kedudukan yang dimilikinya saat ini, dia juga tidak perlu pergi berkenalan dengannya. Kami dari Thunder Entertainment. Kami sudah menandatangani kontrak dengan Wildan, pemilik rumah ini, untuk menggunakan tempat ini sebagai lokasi syuting film. Kedatangan kami di sini adalah untuk syuting. Si gendut tampak serius dengan celotehannya, lalu melambai pada orang-orang di belakangnya. Masuk sana. Ada yang membawa peralatan dan ingin masuk ke dalam rumah. Ini rumah keluarga Miller sekarang. Kalau kamu menandatangani kontraknya dengan Wildan, maka cari saja Wildan itu. Jensen mengulurkan tangan untuk menghentikan mereka. Wajah orang-orang itu menjadi masam seketika. Ini adalah pertama kalinya Galinus dihentikan oleh seseorang. Apa yang sedang kamu lakukan? Salah satu dari rombongan mereka berteriak, seperti ingin memukulnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Si gendut tiba-tiba meneriaki balik pekerjanya, kemudian menoleh balik pada Jensen dan berkata, maaf, orang-orangku ini masih tidak tahu cara kerjanya. Jangan khawatir, kami adalah pengusaha yang sah, ada aturan untuk melakukan sesuatu. Aku akan memanggil polisi untuk mengurus kontrak syuting ini. Saat itulah, polisi yang akan bernegosiasi denganmu. Setelah jeda, si gendut menatap Elena dan yang lainnya dan berkata, wanita-wanita sangat cantik. Apakah kamu tertarik untuk menjadi bintang? Di bawah perusahaan aku berjanji dapat membuat kamu menjadi bintang kelas atas. Tidak tertarik? Elena menjawabnya dengan cuek. Si gendut pun mengangkat tangannya dan memberi isyarat menyerah. Oke. Aku yang terlalu banyak bicara. Saudara-saudara, ayo pergi. Dia langsung membawa orang-orangnya untuk pergi dari sana, tetapi saat baru saja hendak pergi, dia berkata kembali pada Jensen, bro, kami sudah menandatangani kontrak ini. Karena kulihat kalian baru saja pindah kemari, aku akan masih bersikap sopan pada kalian. Tapi tetap harus kuberitahu, ini adalah lokasi syuting kami dan kami tetap wajib syuting di sini. Kami akan kembali. Semua omongannya itu berisi dengan ancaman. Ketika mereka pergi, Daniel dan yang lainnya mengerutkan kening. Keluarga Miller dulunya adalah keluarga terpandang di ibu kota.
Semua orang dapat melihat hal tersebut dengan sangat jelas. Orang-orang ini pastinya orang yang tidak bisa dianggap sepele. Meskipun mereka pergi hari ini, mereka pasti tidak akan menyerah untuk bisa mengambil gambar di rumah istana. Jensen, ini. Daniel menyahut pada Jensen. Tidak apa-apa. Jensen terlihat acuh, lagi pula kita orang baru di sini. Masalah kecil tidak bisa dihindari. Aku akan mengirimkan seseorang untuk menanganinya. Tadi, si gendut mengatakannya dengan sangat sopan, berkata bahwa Jensen adalah orang baru di sini dan dia tidak akan mempermalukan mereka dahulu. Namun, Jensen sama sekali tidak berpikir demikian. Kalau bukan karena dia baru saja pindah sehari kemari, ditambah dengan orang-orang keluarga Miller, Jensen sudah pasti akan langsung menghajar mereka. Setelah menenangkan semua orang, Jensen pergi melihat-lihat hal-hal di aula Singlin sekaligus untuk mengambil obat untuk Elena. Ketika mereka tiba di aula Singlin, mereka melihat kakek dan yang lainnya sedang sangat sibuk. Meski Jensen sudah menyelesaikan hampir seluruh pekerjaannya, masih ada beberapa detail kecil yang perlu diproses ulang. Jensen juga sekalian membantu rekan-rekannya. Setelahnya, dia pergi menebus obat. Seusai semua pekerjaannya sudah selesai, dia pergi ke tempat grup aliansi Senlena untuk melihat-lihat. Kantor grup aliansi Senlena berada di tepian Gunung Bayun, bahkan lokasi Dragon Hall juga tersembunyi di sini. Jensen juga ada membeli tanah di Gunung Bayun, sebab tempat ini kaya akan aliran energi Qi. Ini sangat cocok untuk menjadikan Dragon Hall sebagai tempat latihan dan persembunyian. Bangunan pabrik grup aliansi Senlena tidak ada di sini, melainkan di pinggiran kota. Natasha dan yang lainnya yang bertanggung jawab di sana. Setelah melihat-lihat lokasinya, tak terasa, hari sudah malam. Jensen membeli beberapa hidangan dan bersiap untuk kembali memasak bersama Elena. Jensen lantas menelepon Elena dan ternyata Elena sedang pergi membeli kebutuhan sehari-hari bersama Veronica. Setelah menanyakan lokasinya, Jensen langsung memanggil taksi dan bergegas menuju tempat Elena berada. Diam-diam dia menghela napas karena emosi. Meskipun uang dapat menyelesaikan banyak hal, jika dipikir lagi, butuh waktu seminggu untuk menjadi stabil. Apa yang sedang kalian lakukan? Pada saat ini, Elena dan Veronica dihentikan oleh beberapa pria di jalan. Hai, Nona. Kita ketemu lagi, ya. Bagaimana dengan tawaranku sebelumnya? Apakah kalian tertarik untuk menandatangani kontrak dengan agensiku? Elena kembali bertemu dengan si gendut yang datang pagi hari tadi. Pria gemuk itu makin tertarik melihat cantiknya paras Elena. Kedua wanita ini bahkan tampak lebih diva dibandingkan diva miliknya, terlebih lagi pada Veronica. Mereka tidak hanya memancarkan aura sosok yang baik dan memiliki wajah yang halus, tetapi rupanya temperamen mereka juga sangatlah tinggi. Aku bilang aku tidak tertarik. Kalau kamu masih tidak mau pergi, kami akan memanggil polisi. Elena benar-benar serius kali ini. Jika dia tidak sayang dengan bayi yang ada di perutnya, Elena sudah pasti akan menghabisinya. Kami pengusaha yang baik-baik saja, kami tidak melanggar hukum. Perlu apa kamu memanggil polisi? Si gendut tampak acuh tak acuh, kamu tidak bisa menandatanganinya, tapi semua masalah ini tidak sesederhana itu. Aku sudah memanggil puluhan rekan-rekanku untuk membuat keributan di luar rumah istana setiap hari. Kita lihat apakah kamu bisa tahan dengan hal ini. Metode ini adalah metode umum penagihan utang untuk pinjaman online. Hal ini tidak ilegal dan bisa membuat orang lain frustasi. Orang-orang ini memang tampaknya sedang melakukan bisnis yang sah, tetapi mereka sebenarnya benar-benar melakukan bisnis yang kotor. Ada masa ketika mereka mencari masalah di jalanan dan tidak punya prinsip dalam melakukan apapun. Oke, kita lihat saja apa kamu benar-benar akan mencari keributan. Rasakan saja sendiri akibatnya. Veronica, kita pergi saja. Elena sudah paham betul bahwa Jensen sendiri yang akan membereskan masalah-masalah kecil seperti ini. Si gendut sendiri juga merasa kesal melihat bahwa Elena tidak takut sama sekali dengannya. Dia mengedipkan mata pada anak buahnya dan beberapa orang langsung menghentikannya Elena dan Veronica. Kamu hanya punya waktu 3 detik sebelum aku memanggil polisi. Elena menatapnya dengan tajam. Panggil polisi. Pada saat itu, sesosok yang sedang tersenyum datang dari belakang mereka. Jensen berjalan perlahan, sepertinya hanya akan menghabiskan uang kalau ingin memanggil polisi untuk menahan mereka. Jensen.
Melihat Jensen, Elena dan Veronica sama-sama tersenyum. Tidak apa-apa, aku yang akan menyelesaikannya. Jensen mengangguk pada mereka dan kemudian menatap si gendut dengan tatapan yang dingin. Ia tidak menyangka bahwa orang ini akan menjadi sangat menyebalkan. Si gendut baru saja datang pagi hari tadi dan sekarang muncul lagi. Jika bukan karena ada banyak kerjaan hari ini, Jensen pasti sudah menghabisinya tadi. Nama kamu Galinus, kan? Jensen menatap si gendut dengan samar. Si gendut pun kaget. Dia sendiri tidak pernah menyebutkan namanya. Apa pria ini benar-benar mengenalnya? Apalagi menurutnya itu sangat aneh. Orang biasa sudah takut ketika mereka menghadapi hal semacam ini, tetapi Jensen tidak takut sama sekali dari awal hingga akhir. Bahkan keluarga Jensen juga tidak takut dengan dirinya sendiri, seolah sudah terbiasa. Siapa kamu? Si gendut tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Seorang dokter. Jensen tersenyum dan berkata, Galinus, aku sering menonton filmmu. Semuanya sangat bagus. Lain kali, kalau aku pergi ke bioskop untuk menonton filmmu lagi, kamu harus menggratiskannya untukku. Si gendut bisa mengetahui jika Jensen sedang meledeknya. Dia pun mencibir dan menjawabnya balik, bro, kamu cukup pemberani, ya. Apakah kamu tertarik untuk minum denganku? Setelah jeda sesaat, si gendut kembali melanjutkan omongannya, kamu memanglah pemberani, tetapi aku tetap harus pergi ke rumahmu untuk syuting. Cepat atau lambat, teman-temanmu ini juga akan menandatangani kontrak dengan kami. Dan kalau saatnya sudah tiba, aku akan mempromosikan mereka sebagai bintang wanita tingkat ketiga. Mereka pastinya akan sukses. Hahaha. Orang-orang Galinus pun juga ikut tertawa. Galinus, apakah kamu sedang menyinggungku? Jensen juga ikut tertawa, namun raut wajahnya makin ganas. Aku telah menyinggung banyak orang dalam pekerjaanku. Kamu sendiri tak ada bedanya dengan orang-orang itu, kecam si gendut. Lagi pula, ini adalah kota Yanba. Kamu masih terlalu lembek, hai anak muda, lanjut si gendut dengan nada bicara yang makin terdengar kejam. Mungkin aku masih muda dan lembek, tapi aku bisa memberitahumu bahwa orang-orang yang sengaja menyinggungku hanya berakhir dalam satu kondisi, sebut Jensen. Baiklah, jangan bicara omong kosong, kita akan pergi minum kemana? Ini adalah jalan utama. Jensen juga tidak ingin menarik banyak perhatian. Namun, karena si gendut berani menggoda Elena dan yang lainnya, mereka harus bisa membalasnya balik, tak peduli apakah itu akan menyakiti mereka. Si gendut melirik Elena dan Veronica dan sepertinya enggan untuk meninggalkan mereka. Mau kemana? Jangan buang waktuku. Aku masih harus kembali dan memasak obat, tanya Jensen dengan cuek. Kamu benar-benar tak sabar lagi untuk mati, ya? Baik, ikuti aku. Wajah si gendut menjadi dingin. Dia membiarkan Elena dan yang lainnya lepas untuk saat ini. Bagaimanapun, selama dia bisa menghabisi Jensen, mungkin wanita-wanita ini akan berpihak padanya. Setelah mengatakan itu, Jensen dan Galinus berbalik dan pergi. Ketika mereka pergi, bawahan Galinus menatap pada Jensen dari atas ke bawah dengan ledekan dan ejekan. Jensen, kami pergi dahulu, ya. Elena menyahut pada Jensen dan akhirnya pergi bersama Veronica. Dari awal sampai akhir, dia sama sekali tidak mengkhawatirkan Jensen. Si gendut yang berjalan di depan kembali merasa aneh saat melihat pemandangan ini. Mengapa kedua wanita itu justru tidak merasa khawatir? Setelah berjalan lebih dari 10 menit, sampailah mereka di sebuah klub malam. Ketika pelayan melihat bahwa itu adalah si gendut, dia mengangguk dan membungkuk. Sebagai seorang bos, si gendut sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini. Ia melirik Jensen dan mengira Jensen mengetahui tentang pamor yang dimilikinya di kota Yanba. Bahkan Galinus sendiri kagum dengan status yang dimiliki Jensen. Entah mengapa, Jensen justru tak ingin berkoar mengenai posisinya sendiri. Galinus hanya ingin Jensen takut padanya. Mungkin sikap tenang Jensen sedari tadi itu yang membuatnya sangat marah. Namun, lagi-lagi dia dibuat kecewa. Jensen memicingkan matanya seolah itu bukan urusannya. Mereka pun menaiki lift menuju atap gedung. Pada saat yang sama, sejumlah besar orang bergegas ke atap. Mereka semua adalah murid dari Galinus. Ketika mereka mengetahui bahwa ada yang berani menyinggung bos Galinus, mereka semua mengambil jeruji besi dan senjata lainnya.
Lampu di atap sana bersinar dengan terang dan ada bercak noda darah di tanah. Sepertinya ini adalah tempat di mana Galinus bermain hakim sendiri. Apa semua orang ada di sini? Ucap Jensen samar dengan tangan terlentang. Jensen adalah orang baru di sini, tidak dapat dihindari bahwa dia akan menarik perhatian para taipan lokal. Sebab itulah, dia perlu membuat sebuah masalah yang akan membuat mereka semua memandang tinggi padanya. Galinus adalah sasaran yang tidak buruk. Selama Galinus bisa diselesaikannya, misteri kehidupan bawah tanah kota Yanba juga akan terpecahkan. Kamu punya banyak nyali juga, ya? Berani-beraninya melawanku. Setelah Galinus berkumpul dengan yang lainnya, dia perlahan menatap ke arah Jensen. Aku pergi untuk memeriksa ulang siang tadi. Ternyata, rumah istana itu memang milikmu dan kontrak yang aku tanda tangani dengan Wildan juga tidak sah. Jadi, sebelum kamu setuju denganku, agensiku juga tidak akan memiliki tempat untuk membuat film. Tentu saja. Jensen berkata dengan senyum tipis, kalian orang-orang bermuka dua. Kalian hanya tampak seperti sedang melakukan bisnis yang sah saja, tapi kalian sebenarnya selalu bermain kekerasan di belakang. Kurasa, kontrak yang kamu tanda tangani dengan Wildan juga merupakan kontrak yang berat sebelah, kan? Tapi, tak apalah. Sudah saatnya aku membersihkan noda-noda kotor dari jalanan kota Yanba.